Minikino lahirnya dari monthly screening dan diskusi, tapi kan setelah itu banyak program lain yang kemudian dibuat. Minikino membuka kesempatan aku terhubung dengan banyak orang yang menarik ya. Dan filmmaker selalu mengagumkan sih buat aku. Filmmaker tuh manusia yang punya visioner, selalu visioner, penuh mimpi. Oke. Terlepas dari punya duit, punya tenaga, punya waktu enggak, tapi mimpinya biasanya selalu menyenangkan untuk didengar dan didiskusikan bersama. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam acara Hero Around Us bersama saya, Mary Alexandra. Jadi program Hero Around Us ini merupakan salah satu program Lestari TV sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang tanpa pamrih dan memiliki inisiatif tinggi untuk melakukan kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam episode keempat, jadi jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe, dan juga turn on notification supaya tidak terlewatkan setiap episode terbaru dari Lestari TV, terutama nih dalam program Hero Around Us. Nah, kali ini saya senang banget nih karena bakal ngobrol dengan salah satu narasumber yang sudah mendalami dunia film, karena ini sudah belasan tahun beliau berkecimpung dalam dunia film ini. Jadi untuk Anda yang memiliki minat besar terhadap dunia film, jangan lupa disaksikan sampai akhir acara ya. Selamat datang kembali dalam episode keempat dari Hero Around Us. Baik, sekarang kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa kali ini yang sudah hadir di sebelah saya dengan suasana teaternya yang luar biasa juga. Ada Kak Edo dari Minikino. Halo. Apa kabar Kak Edo hari ini? Baik, Mary. Wah, beda ya aura-auranya kalau ngomong sama seniman nih. Jadi kali ini pemirsa, saya senang sekali punya kesempatan yang luar biasa berkenalan dengan salah satu sosok inspiratif kita kali ini. Ya, jadi kalau misalnya ada pemirsa yang baru pertama kali mendengar Minikino, nah itu sebenarnya apa sih Kak Edo? Minikino tuh organisasi festival film pendek tepatnya. Itu penjelasan dengan kalimat pendeknya itu. Tapi kalau lebih panjang tentu saja ini ya, organisasi yang fokusnya ke pembentukan budaya film dan literasi visual. Wah, berarti itu penjelasan susahnya. Jadi ini fokusnya mengenai film ya, film pendek. Dan film pendek. Luar biasa sekali loh. Mungkin pemirsa di rumah ini ada yang juga sering kalau mencari hiburan gitu kan, bosan dengan ada yang di televisi gitu, dengan yang ada sekarang ini mencari mungkin kreasi atau mungkin hasil karya anak bangsa gitu kan, mencari film pendek karena ternyata peminatnya luar biasa juga loh ya. Jadi Minikino ini sudah ada sejak tahun berapa Kak Edo? Diinisiasi 2002. 2002. Wah, Jadi, main lama dong.
Kita hitung-hitungan nih. 20 tahun ya. Hampir 20 tahun loh. Luar biasa sekali. Itu 2002 saya lagi ngapain nih ya? Kayaknya masih SD deh. Tapi Mini Kino ini berarti udah kayak sister buat saya lah ya. Puluhan tahun udah menginjak tahun 20. Ini bukan hal yang mudah ya berarti ya Kak Edo ya. Jadi boleh cerita dong, kita flashback sedikit ya. Di era tahun 2002 nih. Awal terbentuknya Mini Kino ini seperti apa nih? Organisasi ini diinisiasi di Bali, di Denpasar. Denpasar ya? Di Denpasar oleh 3 foundernya, Tintin, Kiki, dan Yudit. Tintin Wulia, Kiki Jain, dan Yudit Guritno. Awalnya sebetulnya ini apa? Kayak acara kumpul-kumpul seniman di Bali. Jadi mereka datang dengan karyanya masing-masing, kemudian saling membuat presentasi gitu ya. Ada, seingat saya waktu itu ada seniman patung, ada seniman, ada ilustrator, ada editor, dan beberapa filmmaker di Bali yang membuat film pendek. Jadi pada awalnya jadi pertemuan mingguan gitu, kemudian bulanan. Lalu pelan-pelan seniman-seniman medium lainnya makin jarang datang, tapi yang masih semangat nih justru filmmaker-filmmakernya. Oh, gitu. Berarti dari latar belakang yang berbeda sebenarnya awalnya berkumpul ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian struktur organisasinya mulai dipikirkan dan akhirnya diputuskan untuk berfokus pada film pendek. Ya, yang membuat aku betah sebetulnya karena Mini Kino membuka kesempatan aku terhubung dengan banyak orang yang menarik ya. Dan filmmaker selalu mengagumkan sih buat aku. Filmmaker tuh manusia-manusia yang punya visioner, selalu visioner, penuh imajinasinya tuh penuh mimpi. Oke. Terlepas dari punya duit, punya tenaga, punya waktu enggak, tapi mimpinya biasanya selalu menyenangkan untuk didengar dan didiskusikan bersama. Setelah belasan tahun berada di sini di Mini Kino, sebenarnya ada program apa aja sih? Mini Kino lahirnya dari monthly screening dan diskusi, tapi kan setelah itu banyak program lain yang kemudian dibuat. Bentuknya sebagian besar adalah festival, tapi kemudian ada workshop, ada presentasi, ada pembentukan jaringan kerja, gitu. Berarti banyak banget dan benar-benar untuk orang-orang yang cinta banget sama dunia film tuh bisa banget ya untuk mencari tahu di sini, gali ilmu yang banyak lagi, ya, gitu kan? Mungkin bisa jadi perkenalan pertama bagaimana sih sebetulnya ekosistem dan industri film bekerja gitu ya. Jadi sekarang ini Pak Edo dan tim sedang sibuk menjalankan program apa nih? Yang pasti sekarang kita lagi siapin kompetisi nasional begadang filmmaking. Begadang filmmaking namanya. Unik ya. Karena buatnya emang sampai begadang. Iya, karena kita nantang pesertanya. Jadi peserta mendaftar gitu. Tim-tim produksi ini mendaftar. Dan kita tantang mereka untuk bikin film selama batas waktu 34 jam dari awal. Dari nggak punya cerita. 34 jam dari nol. Dari nggak punya cerita. Dari nol banget ya, nggak punya cerita. Sampai filmnya sudah harus dikirim ke kita. Oke, bekerja di bawah deadline. Di bawah deadline, benar. Udah ditanemin nih budayanya. Berarti temanya on the spot dong? Temanya on the spot. Jadi kita kasih kunci-kunci ketika start itu kita baru keluarin kunci-kuncinya. Oke, harus ada orang yang pakai baju merah misalnya. Terus orangnya harus teriak apa? Nah, dari kunci-kunci itu mereka mulai bangun ceritanya. Dan film harus sudah diserahkan sebelum 34 jam. Menantang sekali ya. Ya cocok lah dibilang begadang ya kan. Ngumpulin mata panda nih. Selain itu apa lagi nih? Dan tentu persiapan festival yang paling besarnya kita ya, Mini Kino Film Week yang ke-7 nanti bulan September. Sudah yang ke-7 tahun. Wow. Dan beberapa agenda rutinnya seperti monthly screening dan diskusi, kemudian menuju persiapan festival juga kita ada kepentingan survei wilayah dan berkenalan dengan masyarakat setempat dan bikin workshop untuk anak-anak juga gitu ya. Dan kita juga banyak terlibat kegiatan-kegiatan yang kental
nilai sosialnya juga. Jadi masih hubungannya sama literasi media dan film, tapi fokus ke anak-anak nih sebagai generasi selanjutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet ini ya dalam dunia film. Wah, berarti sudah mulai nih melirik generasi kecil-kecil, anak-anak kecil ini turun ke desa-desa juga ya Pak? Ya, dan turun ke desa-desa di Bali. Ada berapa desa Pak yang ditargetkan? Untuk pop-up cinema, kita sebutnya pop-up cinema karena layar tancap sih sebetulnya. Terjemahan Indonesia layar tancap. Itu memang kan bawa akses layar lebar dan film pendek ini ke masyarakat desa yang mungkin kesulitan akses untuk ke bioskop gitu. Iya. Nah, jadi kita carinya ke desa-desa yang agak pelosok. Tahun ini kita bakal ke Desa Pedawa lagi. Desa Pedawa. Pedawa itu di Buleleng. Oh, Buleleng. Iya. Dan sebuah desa kecil di dekat Jembrana. Nama lokasinya aku lupa, tapi dia masuk di Kabupaten Jembrana. Dan sebuah desa pinggiran di Kabupaten Badung, jadi masih dekat-dekat sini juga. Jadi akan ada 3 desa yang tahun ini kita fokuskan dan dipersiapkan untuk festival internasionalnya nanti. Oke, berarti setiap tahun ini sudah ada targetnya sendiri untuk desa-desanya ya Pak ya? Ya, untuk Mini Kino Film Week. Tapi untuk kegiatan lainnya sebetulnya kan ada berbagai kegiatan juga sepanjang tahun. Sebetulnya di awal tahun, lanjutan dari tahun lalu sebetulnya itu kita kerjasama sama Rotary Club untuk bawa workshop kecil ke desa-desa di Karangasem waktu itu. Jadi workshop literasi juga ya, sifatnya literasi visual. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, sampai puluhan sekolah kita masuk. Itu yang mana aja, SD sampai SMA atau? Hanya SD. Hanya SD aja? Hanya SD. Wow. Di situ kita ngasih workshop literasi visual kepada anak-anak SD itu dan juga kepada guru-guru. Ngajarin guru-gurunya komposisi fotografi. Iya. Berarti praktek langsung, terus juga melihat potensi mereka ya. Tapi bentuknya masih pengenalan sih. Masih sangat awal, sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan itu memicu sesuatu untuk bergulir selanjutnya gitu kan. Iya, dikenalin dulu, kalau udah nyaman ya kan, siapa tahu bisa continue lah ya, melanjutkan mimpi gitu, mengenalkan bahwa banyak banget profesi yang ada di dunia ini ya kan, apalagi untuk anak-anak kecil yang masih berpikir gitu, biasanya kalau anak kecil tuh paling jujur dan imajinasinya tuh kan luas sekali ya Kak Edo ya. Harusnya ya. Harusnya begitu. Untuk itu makanya Kak Edo dan tim terjun langsung nih ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan mimpi-mimpi itu supaya berani bermimpi lebih luas lagi gitu. Iya, ngasih wawasan terutama anak-anak desa yang sebetulnya meskipun sekarang teknologi komunikasinya udah bagus, udah canggih banget nih. Tapi ternyata akses mereka ke informasi itu masih minim. Jadi informasinya banyak sekali, tapi mereka nggak tahu yang mana yang harus di pick up. Bingung ya, mulai dari mana dan mulai dari mana, dan mereka juga nggak paham gitu. Jadi kita memikirkan itu. Kalau anak kota mungkin lebih privilege ya, mereka dapat akses pendidikan yang lebih baik, tapi yang di desa ini yang perlu dapat perhatian lebih. Tapi semoga kita bisa melihat lagi nih, ya kan, kelanjutan dari program dan juga kegiatan yang akan dilakukan Kak Edo dan tim ya, supaya ya tidak daerah tertentu saja sih yang maju, tapi banyak daerah-daerah lain juga bisa bangkit ya Kak Edo ya, merata. Baiklah pemirsa, kita akan masuk ke segmen ketiga untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai Kak Edo dan juga timnya dan tentang Mini Kino. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hero Around Us. Kenalin nih, geng rempong. Cari diskonan aja, susahnya setengah mati. Di koran, cari di sosmed, di toko-toko.
Nah, ini sih simple. Tinggal duduk santai, buka aplikasi Lestari Diskon, pilih Nearby. Muncul deh tempat-tempat diskon yang ada di sekitar kamu. Pas mau bayar nih, si rempong ribet banget cari kartu biar dapat diskonan. Beda banget sama si Simple. Tinggal nunjukin e-card di aplikasi, langsung dia dapat diskonan. Beres. Mau? Install dulu. Pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk generasi muda atau mungkin orang-orang yang kayaknya tertarik dengan dunia film nih, apa yang ingin disampaikan? Yang kita perlu sadari ya, untuk membentuk sebuah industri itu perlu terbentuk ekosistem. Dan ekosistem itu hanya bisa terjadi dengan terbentuknya pemahaman yang benar. Jadi kalau kita selalu menempatkan film sebagai sesuatu yang glamor atau sesuatu yang sekedar hiburan, itu nggak salah juga. Cuman itu pemahaman tentang film yang masih sangat sempit. Gitu. Film sendiri dan film pendek itu sebuah format yang sebetulnya erat sekali hubungannya dengan kebudayaan dan bisa dipahami dari berbagai sudut pandang dan dimensi. Sebetulnya kaya sekali dimensinya, dan dengan belajar sesuatu pemahaman yang baru tentu memperkuat budaya itu sendiri. Wah, pusing dalam banget ya, anak seni sih. Jadi filosofinya dalam banget. Jadi kalau yang terakhir deh dari Kak Edo sendiri, kalau misalnya bertemu nih dengan anak muda yang belum tahu nih tentang mimpinya mau dibawa kemana, apa sih yang pengen disampaikan sama Kak Edo? Ya jangan cuma mimpi, lakukan. Singkat, padat, dan jelas kali ini ya. Jadi kalau punya mimpi dilakukan, jangan dipendam sendiri. Ya mimpi itu penting ya. Pertama kali harus punya mimpi ya. Bener-bener. Tapi setelah itu jangan berhenti di mimpi, tapi cari informasi. Cari informasi tentang mimpimu itu. Karena mungkin aja ada orang-orang lain yang punya mimpi yang sama, dan kalau terhubung dengan orang yang punya mimpi yang sama, akan punya semangat untuk terus berjuang ya. Dan mewujudkan mimpi itu. Wah, keren banget nih. Terima kasih Kak Edo untuk ceritanya, pengalamannya, dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan. Jadi seru banget nih kalau saya lihat juga, kalau anak-anak film ini adalah orang-orang yang bercerita tentang sesuatu tapi nggak ditahan sama diri sendiri. Dia memvisualisasikan dan membuat orang tuh bisa merasakan juga apa yang ingin dia ceritakan. Benar nggak sih Kak Edo? Ya, itu penjelasan panjangnya. Penjelasan pendeknya filmmaker ini tukang mimpi. Oh, itu dia. Terima kasih Kak Edo, sukses terus ya Mary, untuk proyek-proyek kedepannya. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Seperti kata sang penyair Khalil Gibran, hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Jadi, janganlah kekayaan ini hanya berhenti di tangan kita, tetapi sebarkanlah kepada mereka yang haus akan pengetahuan. Saya Mary Alexandra, sampai berjumpa lagi dalam episode selanjutnya, Hero Around Us.